Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat. Sudah bahagia? Belum? Siapa yang sudah bahagia? Harus bahagia. Sudah senyum belum? Sudah berapa kali senyumnya? Banyak. Minimal berapa kali kata ibu senyumnya? Minimal berapa kali senyumnya? Minimal 60 kali ya, agar supaya kita sukses. Baik anak-anakku, selamat datang kembali di rutinitas pembelajaran kita ya. Setelah kemarin kalian libur selama 2 hari, mudah-mudahan libur kalian bisa diisi dengan hal-hal yang positif. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita awali dulu dengan membaca doa bersama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang hari ini tidak hadir ada berapa orang? Ada 1 orang. Siapa saja yang tidak hadir pada hari ini? 8. Alasannya? Izin ya. Alasannya izin ya. 12 BDP 1 ya. 12 BDP 1. As ada As. Anissa, Dede Aldi, Muhammad Arya Wahyu Ilahi, Siti Firda, Ulfi Lutfia. Jadi yang tidak hadir, Alvan ya. Suratnya ada enggak? Ada. Baik anak-anakku, kita melanjutkan ini dulu ya, evaluasi tentang tugas yang pernah saya berikan pada minggu yang lalu, bahwa di kelas 12 kita sedang membuat laporan ya. Kita sedang membuat laporan PKL, di mana kalian pada bulan sebelumnya sudah melaksanakan PKL selama 3 bulan. Dan di sini harus ada laporan pelaksanaan PKL selain jurnal yang harus kalian isi. Di sini ada laporan yang harus kalian buat. Nah, laporan yang harus kita buat itu adalah laporan kelompok, dibuat per Dudika. Sudah dibuat belum? Sudah. Sampai mana pengerjaannya? Bab 1 sampai dengan selesai, sampai dengan penutup sudah dikerjakan semua? Sudah. Evaluasi yang kemarin baru ada beberapa kelompok yang dikerjakan sampai dengan bab 3 ya, sampai dengan bab 3. Nah, diharapkan minggu sekarang sudah selesai semua, karena kita akan melaksanakan sidang prakerin kalau tidak ada perubahan waktu, yaitu tanggal 15 dan 16 Juli ya. Nah, tentunya di sini kalian harus sudah banyak persiapan. Saya mengingatkan saja bahwa di dalam membuat laporan tersebut ada sistematika yang harus dipenuhi, sistematika pembuatan laporan PKL. Yang pertama adalah halaman judul atau cover ya. Dalam halaman judul atau cover itu haruslah singkat, tepat, serta menggambarkan isi laporan. Jadi dalam cover itu mewakili isi daripada laporan yang harus kalian buat. Kemudian yang kedua adalah lembaran pengesahan. Dalam lembaran pengesahan di sini siapa yang mengesahkan? Yaitu pembimbing ya. Yang pertama di sini adalah pembimbing dari perusahaan, di mana kalian tempat PKL. Kemudian yang kedua itu adalah pembimbing dari sekolah. Tahapan yang ketiga ini harus ada kata pengantar. Di mana dalam kata pengantar itu merupakan sebagian dari laporan PKL yang isinya apa saja? Pertama adalah ucapan rasa syukur bahwa kalian sudah menyelesaikan laporan PKL. Itu dalam kata pengantar ya. Kemudian yang kedua, tujuan penulisan laporan. Tujuan penulisan laporan itu apa? Kemudian bila dalam pelaksanaan PKL dalam penulisan laporan tersebut terdapat kesulitan, hal tersebut perlu dikemukakan. Ya, dalam kata pengantar juga tidak hanya ucapan terima kasih saja. Ketika kalian mengalami kesulitan diungkapkan dalam kata pengantar tersebut. Yang keempat adalah ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih di sini disampaikan kepada siapa? Yaitu kepada
yang telah membantu ya dalam pelaksanaan PKL. Di sini siapa? Di sini kalian siapa? Ucapan terima kasih kepada siapa kalian di dalam kata pengantar itu? Guru, pembimbing, dudika, ya gitu ucapan terima kasihnya orang tua, ya semua yang terkait dalam pelaksanaan PKL tersebut kalian ungkapkan dalam ucapan terima kasih dalam kata pengantar. Kemudian harapan-harapan penulis terhadap laporan PKL yang dibuat. Mungkin dalam laporan pembuatan PKL kurang sempurna misalnya, atau misalnya dalam pelaksanaan PKL waktunya kurang banyak. Nah, itu adalah merupakan harapan-harapan penulis ya terhadap pelaksanaan PKL yang di sini disimpan dalam kata pengantar. Nah, kemudian selanjutnya adalah daftar isi. Daftar isi merupakan daftar yang berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada pembaca tentang isi laporan PKL. Nah, jadi apa saja ya dalam laporan tersebut semua diresume dalam daftar isi ya agar supaya pembimbing mudah sekali untuk mencari ya hal-hal apa yang harus nanti dicermati atau diteliti. Yang terakhir adalah daftar lampiran. Data lampiran. Nah, data lampiran ini apa saja? Ya. Data lampiran di sini mungkin bisa berupa foto-foto kegiatan, ya tugas-tugas kalian ketika melaksanakan di area ini, ya. Kemudian selain itu juga selain foto kegiatan, surat tugas misalnya kalian pernah disuruh kemana, disuruh ketemu dengan klien di mana, ini juga bisa merupakan sebagai data lampiran. Nah, ada berapa bab dalam laporan PKL ya? Di sini laporan PKL itu terdiri dari 5 bab ya. Terdiri dari 4 bab. Yang pertama ini adalah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah sejarah singkat industri atau bisnis retail. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan PKL dan yang keempat adalah kesimpulan serta saran. Yang terakhir ini adalah daftar pustaka. Nah, apa saja yang ada dalam pendahuluan? Yang ada dalam pendahuluan yang pertama adalah latar belakang PKL. Latar belakang dilaksanakannya PKL. Yang kedua tujuan PKL, ya. Kemudian yang di bab 2 yaitu sejarah singkat dan kegiatan bisnis industri atau instansi terkait, artinya sejarah singkat studi atau industri di mana kalian melaksanakan PKL. Apa saja di dalam bab 2 tentang sejarah singkat yang harus kalian tulis? Yang pertama di sini adalah profil perusahaan. Profil perusahaan di sini adalah menjelaskan secara umum bidang usaha apa aja yang dijalankan oleh perusahaan tersebut ya. Kemudian ruang lingkup kerja perusahaan ya. Ruang lingkup kerja perusahaan mungkin di sini ada perusahaan retail, kemudian ada perusahaan yang sifatnya membuat produk. Nah, ini kalian dijelaskan ya proses penjualannya seperti apa, hasil produknya didistribusikannya juga seperti apa. Yang ketiga adalah penerapan keselamatan kerja. Di dalam penerapan keselamatan kerja di sini menceritakan tentang uraian keselamatan kerja yang diterapkan oleh perusahaan. Dan yang di bab 3 itu adalah pelaksanaan PKL. Dalam pelaksanaan PKL mencakup laporan tentang tempat dan waktu PKL, kemudian metodologi pelaksanaan PKL, kemudian rangkuman pekerjaan yang dilakukan selama PKL. Ya, jadi kalian dalam rangkuman pekerjaan yang dilakukan selama PKL itu apa saja yang dikerjakan oleh kalian. Mungkin di sini ada rotasi ya dari area satu ke area yang lainnya. Ini diresume dalam rangkuman pekerjaan yang dilaksanakan selama PKL. Dan berikutnya adalah permasalahan dan solusi yang dialami selama PKL. Ya, mungkin ketika PKL kalian pernah menemukan suatu permasalahan dan di situ kalian juga mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Dan yang bab 4 adalah kesimpulan dan saran ya. Kesimpulan di sini adalah merupakan uraian beberapa hasil utama yang diperoleh selama PKL terutama mengenai tugas khusus ya. Dan saran di sini adalah isinya tentang perbaikan mengenai pelaksanaan PKL dan laporan bila ada beberapa kelemahan atau perbaikan yang harus dilakukan di masa depan. Dan terakhir di sini adalah daftar pustaka. Dalam daftar pustaka cantumkan hadir daftar pustaka yang menjadi rujukan penulisan laporan PKL.
gitu ya. Dan yang terakhir adalah lampiran. Dalam lampiran apa saja? Yang pertama adalah laporan kegiatan harian atau jurnal. Nah ini jurnal mungkin saya kira setiap hari kalian sudah isi ketika pelaksanaan PKL ya. Kemudian gambar-gambar atau foto-foto yang dianggap penting, dalam pelaksanaan PKL tersebut ya. Nah itu merupakan sistematika laporan PKL yang harus kalian buat. Nah, kemudian bagaimana di sini format penulisan laporannya? Untuk format penulis laporannya, yang pertama adalah kita menggunakan kertas HVS putih minimal 70 gram ukuran A4 ya. Kemudian bidang pengetikan berjarak 4 cm dari tepi kiri ya. Sedangkan untuk tepi yang lainnya berjarak 3 cm ya. Yang kiri ini khusus 4 cm ya. Kenapa? Karena nantinya buat penjilidannya ya, buat penjilidannya. Kemudian pengetikan di sini kita menggunakan jenis hurufnya Times New Roman ya, Times New Roman. Ukurannya 12 dan jarak spasinya adalah 2. Biar ada keseragaman secara keseluruhan. Jadi jenis hurufnya Times New Roman, spasinya 2, kemudian ukurannya 12 ya. Penulisan judul bab menggunakan huruf kapital dengan ukuran huruf 14 dengan posisi di tengah-tengah atau center ya. Berikutnya subjudul, setiap kata diawali huruf kapital kecuali kata penghubung. Nah, di sini penomoran ya. Penomorannya untuk halaman sampul dan pengesahan tidak perlu diberi penomoran halaman. Untuk sampul dan pengesahan itu tidak perlu ya. Kemudian untuk halaman kata pengantar, daftar lampiran, setiap lembarnya diberi halaman dengan menggunakan angka Romawi. Nah, ini ada yang menggunakan angka Romawi, yaitu untuk halaman kata pengantar dan daftar lampiran. Kemudian untuk isi, yaitu bab 1 sampai dengan bab 4, penomoran halaman diletakkan di kanan atas halaman. Kecuali jika ada judul bab, maka halaman diletakkan pada bawah tengah halaman. Nah ini aturan ini atau sistematika ini tolong dilaksanakan dengan baik ya. Kemudian untuk halaman lampiran, penomoran diletakkan di bawah tengah halaman. Jumlah halaman laporan minimal 12 halaman. Minimal, tapi saya yakin mungkin lebih dari 12 halaman ya. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baku ya. Jika ada kata yang diperlukan dengan menggunakan kata atau bahasa asing ditulis dengan cetak miring. Nah itu mungkin sistematika dalam pembuatan laporan jurnal atau laporan PKL ya. Laporan PKL yang mungkin sekarang sedang diproses. Saya kira nanti minggu depan kalian sudah bisa selesai semua sebelum sidang. Mungkin kalian sudah menghadap ke pembimbing ya untuk merevisi hasil laporan tersebut.